Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya harus tetap semangat ya Kak. Oke, hari ini kita mulai pelajaran ketiga ya. Belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Yaitu masih tentang Fatu Mekah, sebab-sebab dan terjadinya Fatu Mekah. Sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah. Fatu Mekah berarti terbukanya kota Mekah atau pembebasan kota Mekah. Pembebasan kota Mekah merupakan suatu kemenangan terbesar bagi Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Nah, coba kalian garis bawahi ya. Salah satu penyebab terjadinya pembebasan kota Mekah adalah karena kaum kafir Quraisy dengan sengaja melanggar perjanjian Hudaybiyah. Ya, kalau ada informasi penting, tolong kalian garis bawahi agar mempermudah kalian dalam belajar. Di sini disampaikan awal mula kisah kaum kafir Quraisy yang melakukan pelanggaran perjanjian Hudaybiyah sebelum 10 tahun. Antara lain, sejak masa jahiliyah, Bani Bakar dan Bani Khuza'ah sudah saling bermusuhan. Ketika Bani Khuza'ah bergabung dengan kaum muslimin, kaum Bani Bakar sangat marah. Bani Bakar meminta bantuan kaum kafir Quraisy untuk menyerang Bani Khuza'ah di Al-Watir yang dipimpin oleh Naufal. Penyerangan kepada Bani Khuza'ah terjadi pada malam hari dan menewaskan beberapa orang. Amr bin Salim al-Khuzai dari Bani Khuza'ah melaporkan penyerangan tersebut kepada Rasulullah SAW. Nah, setelah mendengar berita tersebut, Rasulullah SAW kemudian menyiapkan pasukan untuk membebaskan kota Mekah dari para pengkhianat dan menyatakan baru 2 tahun kaum Quraisy telah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Nah, pada saat pembebasan Mekah, Rasulullah mengirim Khalid bin Walid sebagai panglima perang ke Mekah. Alhamdulillah Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dan Rasulullah memerintahkan pasukan Quraisy untuk menyerah. Rasulullah memaafkan kaum kafir Quraisy dan kemudian kaum kafir Quraisy berbondong-bondong masuk ke Islam. Setelah itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nasr ya, surat ke-110 ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahu adzim. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha penerima taubat. Surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. Kita lanjut ke peristiwa Fatu Mekah. Rencana Rasulullah SAW untuk membebaskan kota Mekah terdengar oleh para pembesar Quraisy yang merasa khawatir dan ketakutan karena telah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Abu Sufyan diutus untuk berunding dengan Rasulullah SAW untuk memperpanjang
perjanjian Hudaibiyah. Tetapi Rasulullah SAW tidak menjawab sama sekali, karena perkataan kaum kafir Quraisy tidak bisa dipegang, karena sudah melakukan perjanjian selama 10 tahun tidak akan ada penyerangan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian tersebut. Abu Sufyan kemudian meminta bantuan Abu Bakar dan Umar bin Khattab agar membicarakan kepada Rasulullah. Namun ditolak tegas. Dan akhirnya Abu Sufyan kembali ke Mekah dengan tangan kosong ya. Pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, yaitu tepatnya 630 Masehi, Rasulullah SAW berangkat ke Mekah. Ketika Rasulullah SAW dan pasukan Muslim yang sudah dikelompokkan tiba di daerah Maruz Zahran dan berkemah, para kaum kafir Quraisy mengadakan perundingan di mana Abu Sufyan diminta menyelidiki hal tersebut. Dalam penyelidikan, Abu Sufyan bertemu Abbas bin Abdul Muthalib yang menasehati agar beliau menemui Rasulullah, dan saat bertemu Rasulullah, Abu Sufyan akhirnya masuk Islam. Alhamdulillah. Rasulullah SAW memberikan penghormatan kepada Abu Sufyan untuk menjadi pelindung bagi kaum Quraisy. Ketika Abu Sufyan tiba ke Mekah, beliau dengan keras memperingati umatnya untuk segera berlindung ke rumahnya atau ke Masjidil Haram, atau tetap di rumah masing-masing agar selamat dari pertempuran yang akan terjadi. Sebagian besar dari mereka menuruti perintah Abu Sufyan, tetapi ada juga sebagian lagi yang berusaha menghadapi pasukan Islam dengan berhimpun Ikrimah bin Abu Jahal, Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr Kandamah, dan Hamma bin Qais yang mempersiapkan senjatanya untuk bertempur. Pertempuran ini gagal dikarenakan kaum kafir Quraisy dihadapkan dengan pasukan Islam yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid, sehingga mereka pun melarikan diri ya, mereka takut. Sebelum bergerak memasuki kota Mekah, Rasulullah berpesan agar menghindari pertempuran dan pertumpahan darah kecuali dalam keadaan terdesak, dan mengharamkan kota Mekah untuk melakukan peperangan kecuali untuk mempertahankan diri ya. Coba kalian cari ini kalimat ini dan garis bawahi ya. Pesan Rasulullah SAW ketika Fatu Mekah yaitu tidak boleh membunuh kaum kafir Quraisy apabila tidak melawan. Ya, tidak boleh merampas senjata kecuali yang dipakai untuk menyerang. Bersihkan Ka'bah dari berhala. Pada tanggal 20 Ramadan 8 Hijriah, Rasulullah SAW dan kaum muslimin memasuki kota Mekah tanpa perlawanan yang berarti. Yang dilakukan Rasulullah SAW saat di kota Mekah antara lain, Rasulullah menuju Ka'bah, mendatangi Hajar Aswad lalu menciumnya, dan selanjutnya melakukan tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Keempat, memerintahkan kaum muslimin untuk menghancurkan seluruh berhala yang ada di sekitar Ka'bah yang berjumlah 360 buah. Wah, banyak banget ya. Rasulullah SAW dan kaum muslimin tidak henti-hentinya mengumandangkan takbir Allahu Akbar sebagai rasa syukur atas kemenangan dan keselamatan mereka dalam membebaskan kota Mekah. Setelah sholat, Rasulullah SAW menemui kaum kafir Quraisy yang telah memenuhi Masjidil Haram. Nah, hikmah dari Fatu Mekah yaitu orang-orang Quraisy yang dahulunya memusuhi, menghina, mencaci, bahkan mengancam
dan merencanakan akan membunuh Nabi Muhammad SAW kini telah tunduk di hadapannya. Sifat Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memiliki akhlak mulia, memaafkan segala perbuatan buruk yang pernah dilakukan kaum kafir dengan tulus ikhlas. Rasulullah berkata kepada kaum kafir Quraisy, "Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian kesombongan jahiliyah. Akan aku katakan kepada kalian seperti yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Pada hari ini aku memaafkan kalian, maka pergilah kalian." Setelah Ka'bah bersih dari berhala, Rasulullah memberikan kunci dan kepengurusan Ka'bah kepada Utsman bin Thalhah karena Rasulullah tidak menginginkan kekuasaan atas kota Mekah. Tujuan Nabi Muhammad SAW membersihkan Mekah dari berhala yaitu agar penduduk Mekah tidak lagi menyembah berhala tetapi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, penjelasan hari ini cukup sekian ya Kak. Nah, untuk tugas kalian kerjakan di buku BDR. Ada 5 soal. Jangan lupa tulis soalnya ya Kak, baru jawabannya. Sekian penjelasan Ibu tentang sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah dan peristiwa Fatu Mekah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.